Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua, tanah air dan penggemar Icon Talk ya, karena luar biasa, alhamdulillah sambutannya makin hari makin mendapatkan pencerahan, jadi banyak manfaat dari sini sehingga banyak yang join di grup Icon ini. Alhamdulillah kita bisa jumpa kembali ya di Icon Talk yang malam hari ini sangat menarik sekali. Baik, sebelum kita acara mulai, bagi yang muslim untuk membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan yang akan Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat malam bagi semua, dan saat ini di tengah-tengah kita sudah ada narasumber yang sangat unik, punya profesi yang sangat unik dan banyak sekali. Kalau saya lihat dia di webnya ini, mungkin barangkali dari sahabat-sahabat di sini bisa dapat pencerahan baru nih, hal baru. Nah, beliau ini adalah nama lengkapnya adalah Bapak Solihin Arif. Nah, panggilannya kalau kita Pak Ustadz ya, Pak Ustadz aja, Pak Ustadz Arif ya. Ngomongnya sih Arif. Mas Arif mawon, Pak. Oh, Mas Arif. Oh, Mas baik. Arif mawon. Nggih. Baik. JJ. Tiang putih. Nah, baik Mas Arif. Jadi kalau di Icon itu sebenarnya bisa Pak Ustadz atau Mas ya, tinggal milih. Baik. Kalau minta Mas Arif silahkan, tidak apa-apa ya. Dari Mas Arif ini beliau lahir di Rembang ya, kemudian sekolah pernah di Jogja, di IAIN Sunan Kalijogo, di SAII Al Hidayah Bogor. Terus pendidikan non formal beliau adalah beberapa pesantren, banyak di pesantren yang dia salah satunya pesantren Hosinatul Ulum di Bogor dan pesantren Darussalam Jepara. Kemudian beliau juga pernah training di ODT dan training EFT ya, sampai level trainer ya, yang diasuh oleh guru master kita Dr. Iskandar. Dan pengalaman beliau pernah menjadi dealer ground post ya, mungkin beberapa saat saja ya Pak Ustadz ya. Dan Pak Sarip ini juga founder NBC atau Natural Become Center, serta founder Rumah Terapi Khalifa, dan founder dan sekarang yang ditekuni beliau. Nanti juga ada testimoni dari salah satu beberapa perawat yang dirawat sama beliau, yaitu founder dan CEO Shiban Holistic Wellness. Itu bisa dibuka, diklik kalau di website itu ada www.rumahTerapiShiban.com. Nah, ini benar ya? www.rumahTerapiShibam. Ya, Shibam. Baik. Karena kita sifatnya bincang-bincang, barangkali Pak Ustadz ya bisa bisa ngasih pengetahuan ke kami sejak kapan Shibam itu didirikan. Silahkan Pak Ustadz, dan termasuk misi-misinya juga. Nanti kalau ada yang bertanya, silahkan bisa di chat atau nanti raise hand. Jadi kita sifatnya malam ini adalah bincang-bincang, karena seperti LIC ya, tadi ini ada kajian-kajian yang beliau memang sudah melakukan sebagai praktisi. Monggo, apa yang dilakukan oleh beliau? Silahkan Mas Arif, kadang ngomongnya Mas Arif nih. Iya, Mas Arif mawon. Iya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Rabb pencipta seluruh alam. Hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan, dan hanya kepada Allah lah kita berserah diri atas segala urusan kita. Dan Allah lah Sang Maha Penyembuh, Allah Asy-Syafi. Fa'idza maritu fa huwa yashfin, ketika kita sakit hanya Allah lah yang menyembuhkan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang
jarang sakit, sakitnya hanya ketika menjelang beliau wafat, dan beliau juga yang banyak memberikan contoh bagaimana berpola hidup sehat, berpola pikir sehat, dan berpola makan sehat. Insya Allah beliaulah orang terbaik yang layak untuk kita jadikan contoh. Dan salam sejahtera untuk saudara-saudara kita yang mungkin hadir di sini yang dari kalangan non-muslim, karena memang sifatnya acara hari ini kan universal, Pak Agus. Universal, betul. tidak hanya untuk kalangan Islam saja, tapi kami sebagai orang Islam meyakini bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jadi ajaran Islam ini hakikatnya adalah ajaran yang bisa diambil pelajarannya, diambil ilmunya oleh tidak hanya yang beragama Islam saja, tapi bisa dipakai oleh orang-orang yang tidak beragama Islam. Dan Islam dalam sejarahnya membuktikan ketika Islam berkuasa ini, Masya Allah, maka kepemimpinan Islam ini benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka kalau di sini ada saudara-saudara kami yang beragama selain Islam, mudah-mudahan apa yang nanti kami sampaikan ini bukan bukti bahwa kami dalam posisi ingin mengajak Bapak kepada kami, kepada Islam, bukan, akan tapi kami menyampaikan ini loh Islam. Setelah itu Bapak dan Ibu mengetahui bahwa ini ajaran Islam, silahkan mengambil keputusan, karena prinsip dalam agama kami itu tidak ada paksaan di dalam beragama. Kan nonton bagus nggih. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Nggih, karena waktunya yang terbatas, nggih, langsung mawon tadi pertanyaan yang disampaikan Pak Agus, nggih. Jadi di malam hari ini kita bincang-bincang santai mawon, nggih. Laras. Jadi moga. Kita namakan ini SIBAM, Pak. SIBAM Holistic Wellness. SIBAM ini sejarahnya kita kasih nama ini karena berangkat dari banyaknya klien atau pasien, atau kalau kami di sini nyebutnya santri, Pak. Jadi karena santri-santri kami ini awal-awal mayoritas hampir 90% berasal dari keturunan Arab, qadarullah. Jadi orang-orang Arab ini di Indonesia kan mayoritas nenek moyang mereka berasal dari satu negeri di SIBAM ini. SIBAM ini adalah salah satu kota unik di Yaman. Nanti bisa ditelusuri di website atau di Google tentang SIBAM ini. Benar-benar salah satu kota yang menjadi perhatian dunia dan dilindungi oleh UNESCO, bahwa ini salah satu kekayaan dunia. Di sana berdiri gedung-gedung yang tidak ada teknologi modern, tapi gedung-gedungnya menjulang tinggi. Itulah sejarahnya SIBAM. Jadi biar mereka pada tahu bahwa SIBAM ini didirikan untuk kepentingan mereka sebenarnya awalnya. Ini berdiri sejak 29 Maret 2019, Pak Agus dan saudara sekalian. Jadi ini sudah setahun lebih di sini. Setahun lebih. Tapi sebenarnya kalau kegiatan penanganan kejiwaan ini kita sudah dari 2013 sudah nanganin seperti ini. Dan sebelum saya kenal dengan Pak Edi, saya dapat ngambil kelas privat dengan beliau inilah. Kemudian dalam perjalanannya qadarullah titipkan beberapa klien ini dominasinya adalah kasus-kasus psikotik dan kecanduan. Maka pada bulan Maret tanggal 29 itu kami mulai dirikan di Bogor ini. Kenapa kita pilih Bogor? Karena dari sisi tempat ini relatif nyaman, adem, dekat dengan Gunung Salak, Pak. Jadi ini malam-malam ini saya di bawah lereng Gunung Salak ini. Jadi yang dermaga ke arah ini ya, ke arah mana itu? Ke arah Curug Nangka, Pak. Curug Mangga, ya Curug Mangga. Iya, Curug Nangka. Kami di sampingnya Curug Nangka. Jadi kalau cari di Google Maps itu Curug Nangka itu nanti muncul di sampingnya ada rumah terapi SIBAM gitu. Gitu Pak, Agus sejarah berdirinya gitu. Dan kami terus yang berdirinya ini berdua dengan
guru kami juga di bidang pengobatan tibu nabawi, namanya Ustadz Musa Sungkar. Beliau malah lebih lama, 20 tahun lebih. Tapi beliau memang fokus pendekatannya hanya dengan ruqyah dan bekam. Sementara kalau kami sebelum ketemu dengan beliau ini kan memang sudah banyak terkait dengan teman-teman di medis psikiatri, kemudian dengan teman-teman praktisi di psikoterapi dan IFT terakhir. Ngoten bagus sejarah Sibam. Menarik sekali, J. Berarti panjenengan Mas Harip ini pernah ke Sibam sendiri ya, Pak, untuk kok sampai terinspirasi oleh nama Sibam gitu. Qadarullah sampai sekarang belum, Pak. Tapi belum. Jadi ya. Kata Sibam ini atau kita sebut daerah Sibam ini kan di sana orang-orang meyakini ini pengaruh ainnya sangat kuat. Jadi salah satu faktor orang itu sakit itu kan karena masalah ain kan gitu. Ini kan wallahu alam apakah mitos atau fakta kan nggak tahu saya. Tapi yang jelas memang qadarullah orang-orang dari sana setiap ada interaksi dengan orang Indonesia itu ada gejala-gejala yang mirip seperti orang kena ain. Nah, akhirnya mereka kan seringnya pendekatannya pertama kali setiap orang dengan permasalahan yang hilang kesadaran itu kan indikasinya ini gangguan jin kan gitu toh. Akhirnya dilakukan terapi ruqyah dan ruqyah gitu kan. Nah, pada kasus tertentu pendekatan yang sifatnya dari sisi soul saja ini ternyata nggak menyelesaikan masalah, Pak Agus. Jadi ruqyah dan ruqyah ini nggak menyelesaikan masalah karena ternyata bukan sisi itu saja yang bermasalah kan gitu. Ada sisi mind dan bodinya yang juga ternyata masalah. Maka banyak sekali santri-santri atau klien-klien kami ini yang memang referensi lanjutan dari para praktisi ruqyah di Indonesia ini. Jadi pokoknya kalau bahasanya di ruqyah berkali-kali kok enggak ada perubahan gitu kan. Mereka sudah mulai paham. Ini ada kejiwaannya gitu kan. Ada permasalahan kejiwaannya. Ini urusannya Mas Arief gitu. Jadi itulah sejarahnya. Gitu, Pak. Jadi hampir mayoritas kami ini mendapatkan santri-santri ini yang kita rehab di sini adalah paket lanjutan dari para praktisi ruqyah di Indonesia. Gitu, Pak. Menarik ya, jadi terutama pasien-pasien yang ada gangguan kejiwaan itu yang tidak bisa ditangani dengan medis barangkali. Di permasalahan apa yang sering ditangani oleh Mas Harip? Jadi saya tadi cerita tentang para praktisi ruqyah ini ya Pak. Jadi gejala ini kan hampir sama ya. Orang yang gangguan jin memang dikuasai oleh jin dengan orang yang terganggu kejiwaannya, hilang kesadarannya, berperilaku tidak wajar, melakukan hal-hal yang mungkin dianggap kekuatan ekstra luar biasa. Contoh kasus naik motor dari Jakarta PP Denpasar tanpa berhenti PP gitu kan. Ini kan orang menganggap oh ini mesti jin ini kan gitu. Tapi ternyata setelah dilakukan ruqyah juga enggak kena. Ternyata memang ketika orang terganggu jiwanya ini benar-benar dia tidak berpikir masalah fisik lagi, ada kekuatan-kekuatan di luar dia yang memang membuat dia bisa melakukan hal-hal yang di luar kewajaran itu. Jadi mayoritas yang datang ke sini itu memang pertama yang awal banyak itu memang orang dengan gangguan kejiwaan, Pak Agus. Orang gangguan kejiwaan. Jadi yang sampai dirawat tadi itu betul-betul penanganan khusus begitu ya, itu bagaimana ininya ceritanya sampai dirawat begitu Pak Basari? Jadi orang-orang yang gangguan kejiwaan ini kan penyebabnya macam-macam gitu. Jadi dominasinya itu kalau hari ini nih ada minimal 4
faktor atau 5 faktor lah penyebabnya. Yang pertama itu adalah depresi berat, Pak. Depresi berat antara keinginan dengan takdir Allah, kenyataan ini nggak sesuai, akhirnya yang terjadi adalah stres kan mereka, depresi. Kemudian yang kedua karena penggunaan narkoba, obat-obatan terlarang ini. Yang ketiga ini adalah trauma di kepala, jadi entah benturan, entahlah kecelakaan yang menyebabkan kerusakan di struktur otak dia sehingga merusak di metabolisme otak dia kan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat genetik, Pak. Jadi banyak sekali teman-teman yang kita rawat di sini nih, adik, kakak, bapak, anak itu ada di sini. Kemudian yang kelima ini yang kasus-kasus yang sifatnya milenial. Gara-gara gadget, Pak. Kecanduan gadget. Sehingga mereka ekspresinya benar-benar ekstrim. Terutama yang game online, ML itu, Mobile Legend, kemudian macam-macam lah. Itu rangsangannya itu benar-benar merangsang perilaku-perilaku yang nggak wajar. Kadang-kadang orang tuanya juga heran, kok anak saya ngafalin Quran bagus, tapi gara-gara kena gadget ini perilakunya bisa berubah total. Akhirnya kan dianggap nggak wajar ya, karena sudah nggak bisa ditangani di rumah ya dikirim ke rumah sakit jiwa. Kira kalau ditangani di rumah sakit jiwa kan pendekatannya hanya murni body, Pak. Hanya body saja yang disentuh, dikonsultasi, resep obat untuk memberikan efek sedatif, menenangkan. Nah, Pak Mas Hari pernah yang kecanduan gadget itu waktu saya di Jogja ya, ada ponaan gitu ya. Itu sampai di leher belakang itu sampai Masya Allah itu uzubillah itu ininya bentul-bentul ada benjolan-benjolan begitu. Apa memang bisa berefek begitu ya kecanduan game online ya? Sampai alam, Pak. Nggak bisa. Jadi di belakang itu banyak seperti benjolan-benjolan begitu. Bisa jadi, Pak. Bisa jadi karena pola hidup mereka kan jadi nggak normal. Pola hidup mereka jadi nggak normal, malam jadi siang, dan benar-benar pegang HP, nggak bisa lepas dari HP, kemudian siangnya mereka tidur. Lah mungkin efek dari perilaku hidup yang nggak sehat ini secara fisik mereka punya dampak di situ. Ya rata-rata sih mereka kalau yang udah kecanduan ini, akhirnya larinya itu kalau masuk ke game online kan ketemu dengan komunitas-komunitas yang rentan dengan narkoba, Pak, dengan obat-obatan. Gitu. Jadi itu yang jadi akhirnya timbul permasalahan yang multiply efek. Habis masalahnya hanya game online awal-awalnya, tapi dampak berikutnya ini sekolahnya jadi berhenti, ada yang kena narkoba, itu paket-paket lanjutan. Nah, kalau sudah seperti itu Pak Agus dan saudara semua ini, di rumah ini sudah kayak neraka kan? Kayak neraka, udah nggak kondusif, sudah membahayakan dirinya sendiri, membahayakan orang lain. Satu-satunya cara ya kami ambil paksa. Kalau kondusif di tempat kami ya alhamdulillah kami langsung rawat, kalau enggak ya kami tenangkan dulu di rumah sakit jiwa. Kalau di Bogor sini alhamdulillah kami sudah sering berinteraksi dengan rumah sakit jiwa Marzuki Mahdi. Alhamdulillah gitu. Jadi metode terapinya seperti apa, Pak? Metode terapinya dan dengan pengobatan yang sejenis dalam dunia kedokteran ini kan berinteraksi kan Pak Ustadz, interaksi sama dunia medis juga. Ini metodenya seperti apa, Pak? Jadi gini, Pak, rata-rata klien atau santri ini yang mereka datang dari rumah dengan keadaan yang sangat tidak stabil, gaduh gelisah, kemudian nggak bisa tidur berhari-hari. Kemudian mereka dilakukan tindakan macam-macam kan, ada yang diruqyah, ada yang parah lagi dibawa ke orang pintar, gitu kan, sampai asetnya habis untuk nebus maharnya orang pintar, Pak. Jadi
Akhirnya, karena kan gejalanya ini aneh-aneh kan, nggak wajar segala macam. Orang pintar kan seperti itu. Akhirnya setelah hartanya habis, baru cari ke orang bodoh seperti kami kan. Jadi ke orang pintar Ya, nggak selesai, akhirnya lari ke orang bodoh. iya, iya, Jadi iya. kami bawa ke rumah sakit. Karena kenapa di rumah sakit, Pak? Secara perangkat, observasi segala macam kan, alhamdulillah di rumah sakit lengkap. Karena di Iya, luar iya. sana kan kita nggak tahu dia punya perilaku yang bebas, apakah sudah mengonsumsi narkoba atau enggak, atau kemudian dia punya penyakit menular atau enggak. Karena kalau orang sudah kejiwaan ataupun narkoba ini kan nggak tilik diri, Pak, nggak Hmm, menguasai dirinya. Nah, kalau iya, di prosedur rumah sakit kan mesti dilakukan lab, uji iya, lab iya. secara fisik, dia punya penyakit menular apa enggak. Apalagi dalam masa pandemi gini, Pak. Kami Hmm. SOP rumah sakit kami tegakkan, karena kalau nggak Ah, lewat rumah penyesuaian juga sakit, ya. Hmm. kalau di rumah sakit kan aman, mesti bebas COVID kan. Kalau di Iya, rumah iya. sakit itu akan dites COVID sampai benar-benar steril. Kemudian ketika sudah masa tenang, kalau rumah sakit ini terbatas, Pak. Mereka maksimal itu Hmm. 23 hari. 23 hari Oh, asal tenang, nggak ngamuk, mesti disuruh pulang. Hatta bayar pun tetap harus pulang, Pak. Karena kalau nggak pulang rumah sakit penuh, Pak. Jadi mau iya, yang iya, iya. BPJS ataupun yang berbayar tetap harus pulang. Kemudian kalau pulang ini kan apa namanya, keluarga pada nggak sanggup karena mereka rata-rata sudah berkali-kali dibawa ke rumah sakit, di rumah pasti kambuh lagi. Gitu lagi, gitu lagi, gitu lagi, gitu lagi. Makanya mereka membutuhkan tempat lanjutan yang bisa membentuk karakter yang positif pasca mereka di rumah sakit. Lah, Sibam hadir itu untuk itu, Pak. Jadi Oh, menjadi gitu. program lanjutan dari rumah sakit ke kita. Lah, ketika sudah di kita, paket lengkapnya dapat. Kalau rumah sakit kan, mohon maaf saya juga di sana kan untuk pendekatan keagamaan ya minim lah, karena memang kapasitas dan kapasitas ruangan, kapasitas SDM kan terbatas. Ya dominasinya hanya pendekatan fisik, habis makan, kemudian ya minum obat, tidur, ya kegiatan psikososial ya terbatas, kadang bikin kerajinan-kerajinan gitu kan. Ada yang bergambar, kadang-kadang kan orang tua suruh gambar Iya, mewarnai ini kan jadi nggak nyambung juga kadang-kadang loh. iya, Orang iya, tua iya. sudah umur 40 tahun suruh menggambar, mewarnai. Kemudian ada yang anak teknik Oh, jadi eh, usianya juga beragam ya, Mas Arif ya? macam-macam, Mbak, macam-macam. Oh, Jadi rata-rata usia berapa yang sekarang ini dalam posisi sekarang di kondisi kayak gini? Rata-rata usia. ini rata-rata di atas 30, Pak. Oh, tiga Di atas puluh. 30, di bawah 50. Ini usia yang memang mayoritas di situ. Mayoritas Antara ya. 30 sampai di bawah itu tadi Pak 50. Dan kalau di sini kan Kebanyakan paketnya lengkap. Ya, eh, eh, kebanyakan itu gimana? pasien yang dari rumah sakit atau memang dari rumah yang tempatnya Pak Ustadz tadi kan kebanyakan dari rumah sakit atau memang dia langsung ke tempatnya rumah terapi Pak Ustadz kebanyakan yang dirawat Eh, begitu. ada dua-duanya sama banyak, Pak. Jadi kalau dari rumah Oh, sama sakit banyak. memang oke. Kalau dari rumah, kalau benar-benar dipastikan dia memang nggak ada permasalahan, biasanya ya kami jemput langsung kami bawa ke sini. Kami jemput bawa ke Oke. sini. Tapi kalau yang ada perilaku tadi yang saya bilang gaduh gelisah, nggak bisa Oke. ditenangkan, ya kita bawa ke rumah sakit dulu. Baru setelah di sini kita kasih penanganan yang sifatnya holistik, Pak. Mind, body, soul-nya dapat. Makanya di Oh, tema malam ini kan pendekatan yang terintegrasi untuk penanganan-penanganan kejiwaan kan. baik. Jadi Ya. tidak hanya bodinya saja, Pak, yang diterapi, tapi ada mind dengan EFT, Hmm. soul-nya dengan pendampingan ibadah, dengan ruqyah, kemudian dengan dibekali tauhid yang benar, tauhid yang bersih itu, insya Allah mereka akan punya kekuatan yang lebih dalam untuk menghadapi nanti tekanan-tekanan yang ada di luar.
Gitu Pak Itu Agus. Jadi sampai berapa lama Pak Ustadz metodenya, atau model paket atau bagaimana? Model penanganannya itu kan masuk dirawat itu sampai, atau tergantung dari derajat atau bagaimana Pak Ustadz? Betul. Sangat tergantung dari kalau kami mengukur itu dari berapa lama dia sakit Pak sebelum dibawa ke sini. Ya. Kami sampaikan bahwa kalau baru nih gejala awal paling lama baru sebulan dia nggak bisa tidur, ngomong mulai ngaco, halusinasi tingkat tinggi, ditanya nggak nyambung, nggak mau mandi, nggak mau ganti baju, kadang juga buang air kecil, buang air besar sembarangan. Kalau belum ada sebulan, SOP kami itu asal dilakukan tindakan medis, kemudian kita lakukan paket lanjutan dengan EFT, bekam, ruqyah, pendampingan ibadah. Sebulan itu selesai Pak, pengalaman kami ya. Makanya SOP ini kami anggap menjadi salah satu SOP yang ya paling optimal yang bisa kami lakukan. Itu kalau rata-rata masih gejala awal cepat. Karena mereka kan gangguannya itu di situ Pak. Gangguannya di situ. Ya. Ketika jiwa yang kosong itu kan jin itu bisa masuk. Makanya perlu dilakukan ruqyah, perlu dilakukan pembekaman. Dari sisi mind mereka dilepaskan dari trauma-trauma masa lalunya, beban-beban pikiran yang membebani pikiran mereka, untuk menerima, mengikhlaskan, memasrahkan. Ini kan EFT Pak, menerima, ikhlas, pasrah, apapun ketentuan Allah, inilah menjadi kata kunci. Kami pengalaman kalau yang dibahas sebulan cepat Pak. Tapi kalau sudah rata-rata kan yang sudah dibahas ke sini kan yang sudah kemana-mana Pak. Sudah rumah sakit keluar masuk. Sudah kronis lah ya, sudah kronis ya. Sudah mendadak. Rata-rata ke sini ini ya pengennya menjadi bahasa orang tua mereka, kami pengen di Sibam ini game over itu bahasanya. Game over ya. Sudah capek mereka Pak. Sehingga kami ini ya bilang kami hanya bisa memberikan ikhtiar holistik tadi terintegrasi, selebihnya kesembuhan hanyalah milik Allah. Ada yang benar-benar sudah bertahun-tahun, kemudian ada yang sampai 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Ini ada yang 8 bulan Pak dari Kendal ini. Kami dari Kendal sudah bertahun-tahun sempat bakar rumah Pak. Bakar rumah, bakar dirinya, tetangga-tetangga takut. Alhamdulillah di sini bulan ke-8 nalar. Kembali nalar, istiqomah, jadi imam di kami sekarang. Kita jadikan imam. Itu alhamdulillah. Tapi ketika sudah sembuh seperti ini kan problem berikutnya adalah stigma masyarakat yang masih belum bisa menerima orang XX ODGJ ini Pak, orang dengan gangguan jiwa ini. Takut terulang lagi. Sehingga ya kadang kita suruh pulang, kita izinkan pulang, keluarga dan lingkungan belum berani menerima. Ini kan permasalahan lanjutan yang harus kita selesaikan bersama-sama. Gitu Pak Agus. Ya baik. Kalau mohon maaf punten kalau paket gitu dibanding dengan perawatan di rumah sakit itu kalau boleh ditanya bagaimana dari sisi masalah finansialnya gitu, karena ada orang yang nggak mampu, ada yang mampu begitu, gimana Pak? Sibam hadir ini pengennya memang menjadi solusi total Pak buat seluruh lapisan masyarakat. Tapi kan kita ini pihak swasta murni, jadi ada kondisi tertentu, kami variatif, tidak flat masalah pembiayaan. Ada yang memang bisa melakukan subsidi, ada yang benar-benar free, kami tanggung total 100%, karena kondisi keluarganya udah nggak sanggup, lingkungan nggak nerima, udah kami yakin ini adalah makhlukmu ya Allah, pasti Engkau berikan kelebihan. Alhamdulillah, keluarga datang ke sini Pak, kalau ingat cerita ini nanti boleh jadi testimoninya, namanya Pak Acang Supardi. Pak Acang Supardi ini diantar sama lingkungan, RT, RW, lurah ke sini Pak Agus. Jadi diantar sini. Ibunya itu menjahit kasur itu dari bantal digabung-gabung jadi kasur, dibawa ke sini. Alhamdulillah kami bilang, Bu, kalau nanti ada yang nyubsidi, insya Allah si Acang kita terima. Alhamdulillah pada saat itu ada pasien lain yang menyubsidi dia di sini. Alhamdulillah bisa diterima.
Jadi kalau diukur perbandingannya dengan rumah sakit, ada yang lebih mahal. Kalau perbandingan BPJS ya mesti lebih mahal, Pak. Karena BPJS kan nggak free ya. bayar Iya. bulanan. Ya. Tapi ada Kalau yang yang lebih murah. Itu. ya, Tapi kalau dibandingkan ya, dengan pengobatan yang sejenis seperti ini, yang swasta, kami jauh lebih murah, Pak. Jauh baik. lebih murah. Apalagi yang programnya yang di salah satu senior kita di bidang kejiwaan ya, Profesor Dokter itu, Masya Allah itu paketnya itu hampir 30-40 jutaan sebulan. Kami nggak ada apa-apanya dibanding Ya, itu. Pak Edi ini ya. tahu ini, Pak Edi. Pak Edi tahu kondisi kami. Ya. Insya Allah itu. Ya. Gitu. Dari banyak pasien dari nangani bayi tahun 2019 itu bagaimana tingkat keberhasilannya, Mas Harif? Itu tadi tak sampaikan, Pak. Jadi sangat variatif. Kalau baru, kami bisa katakan dengan SOP terintegrasi ini, di medis awal-awal, kemudian dilakukan tibu nabawi, dilakukan tapping secara istiqomah, merelakan ikhlas pasrah sama Allah, terus itu menjadi zikir wajib, Pak. Pokoknya saya katakan kalau yang agak-agak anak-anak muda pakai teknik itu piece of cake-nya Pak Edi. Emang gue pikirin. Ya, itu Suruh metodenya ya. ngulang-ngulang itu aja. Emang gue pikirin. Apapun kata orang, aku seperti ini, seperti itu, emang gue pikirin gitu lagi. Itu kalau baru kami katakan hampir 90% SOP dan model ini cocok, Pak. Yang baru. Tapi kalau yang sudah itu tadi saya bilang udah bertahun-tahun, ya kita bisa bilang lah hampir sekitar 60%, 70%, Pak. Dan butuh waktu yang cukup lama. Dan kami bisa katakan kalau hanya pendekatannya body saja, main sama soul-nya nggak disentuh, ya ujungnya ya mohon maaf minum obat seumur hidup, itu kan yang diklaim mereka, Pak. Sementara kan namanya orang berobat seumur hidup ini kan nggak pas. Gitu, Pak. Baik. Sebelum nanti ada testimoni dari pasien yang sembuh, dan kemudian nanti kita akan ada forum tanya jawab di floor ya, karena waktunya masih cukup. Bagaimana nanti rencana pas testimoni ini mungkin pas terakhir sekalian bisa tanya jawab langsung dengan anak-anak ini. Ini pertanyaan terakhir, ini bagaimana rencana pengembangan SIBAM ke depan, Mas Arif? Jadi di forum ini Pak Agus, mudah-mudahan ini adalah forum yang Allah berikan yang terbaik buat kita semua, buat SIBAM. Ke depan kami ingin SIBAM ini mempunyai tempat sendiri, Pak. Jadi tempat sendiri. Kami di sini terus terang masih ngontrak, masih kontraktor. Dari wali santri, donasi-donasi yang mereka masuk kita sewakan tempat. Kedepannya kami punya tempat sendiri. Jadi kalau ada orang-orang yang mau terlibat dalam penanganan seperti ini di sini, ini adalah ruang kebaikan, mau konsepnya donasi atau kemudian mau dalam bentuk syirkah, monggo Pak. Kami pengen secara badan hukum kami sudah ada izin dengan dinas sosial sampai provinsi Jawa Barat kami diakui dan menjadi kemarin baru datang asesor dari Kementerian Sosial, mereka bilang ya secara penanganan kami termasuk yang ya beda lah. Karena rata-rata tempat lain rehab itu ya hanya di kerangkeng kasih model barak. Kalau di sini kami perlakukan mereka seperti manusia pada umumnya. Jadi makan yang ya sehat, ibadah terjaga, tempat tinggal yang bersih. Bahkan tempat tinggalnya mereka ini lebih baik dari tempat tinggal kita, Pak. Di villa ini, Pak. Jadi kalau ada orang-orang yang ingin bersinergi, bertawun dengan kami, monggo, Pak. Kami dengan senang hati membantu. Alhamdulillah nanti ya sahabat-sahabat ya seluruh pelosok tanah air ini atau ada di luar negeri di Turki atau Malaysia, silahkan yang pengen kontak sama Mas Arif ini nanti bisa di website juga ada ya, www.rumahterapishibam ya .com. Di situ ada alamatnya ya, Shibam betul ya itu yang di chat saya tulisannya www.terapishibam ya, di situ bisa lihat SJIBAM, Mbak. Betul, saya udah tulis di chat, bener ya. Ada alamatnya juga di Bogor. Kalau nggak salah alamat
alamatnya bisa mungkin disebut. Nah, alamatnya ada yang bertanya soalnya di floor. Alamat jalan bisa di jalan Gunung Highland itu. Jalan Gunung Salak Highland, Pak. Gunung Salak Highland. Sukajadi, Taman Sari, Bogor. Sukajadi, Taman Sari, Bogor ya. Paling gampang klik di Google rumah terapi Shibam, insya Allah muncul, Pak. Rumah terapi Shibam nanti bisa muncul ya. Ya. Baik. Selain ini ada pertanyaan sebelum nanti kita ada testimoni ya. Ini ada yang bertanya dari Pak Maulana Ihsan. Apakah Ustadz Arif bisa mengobati anak yang menderita autis selain penyakit-penyakit yang tadi itu? Ini pengalaman kami, Pak. Justru sebelum kami nangani Shibam ini, melembagakan Shibam ini, kami dulu nanganin anak autis, Pak. Anaknya salah satu pejabat di negeri inilah. Alhamdulillah kami waktu itu belum kenal EFT secara dalam. Kenal saya waktu itu dengan SAFE, Pak. Saya pakai metode SAFE, tapping dengan orang tuanya, kemudian kita barengi dengan akupuntur. Alhamdulillah yang terakhir ini kami penanganin anak autis, alhamdulillah bagus, Pak. Dari Lombok dengan nutrisi yang cukup, kemudian alhamdulillah ini kan hampir mirip ya, gejala perilakunya kalau lagi tantrum kan hampir mirip dengan orang kejiwaan. Kalau anak-anak autis ini, Pak, ya susah dikendalikan, kemudian memang paket komplit kalau autis ini, orang tuanya juga terlibat. Akhirnya orang tuanya jadi dikenal EFT juga, karena mereka menggeser bahwa anak ini dari anak, bahasa mereka kan anak ini punya masalah menjadi anak ini anugerah. Itu, Pak. Orang tuanya harus terlibat karena kan hari-hari dengan mereka. Gitu. Insya Allah, Pak, ikhtiar kita untuk anak autis ada testimoninya, insya Allah. Ya. Nomornya Pak Ustadz bisa saya chat, ada yang mau tanya. Nomor Pak Ustadz 0812 ya. 9188 4480 ya. Pak Ustadz mungkin lebih menarik testimoninya dari yang pernah dirawat di situ. Silakan santrinya ya, disebut santri ya. Silakan kita tanya. Kalau panggil jawab. Enggak. Ya. Ini menarik sekali. Silakan bagi yang konsultasi ataupun chat ya, nanti bisa raise hand. Kita ada testimoni. Ini menarik nih, jarang sekali terapis bisa menangani pasien yang sangat berat sekali ya. Seperti ini, silakan. Ya, saya buka. Jadi beliau menangani spesialisasi di kejiwaan, kemudian kecanduan gadget. Jadi ada banyak tadi itu narkoba ya, trauma kepala, genetik. Ya, jadi ada penyakit-penyakit yang memang tidak mudah ya secara medik. Silakan. Nah ini apalagi ini cedera otak, nanti ada pertanyaan nih dari Bu Yati. Jadi coba kita, ya beliau akan salah satu santrinya yang sudah berhasil, nanti kita bisa tanya. Kalau lihat di websitenya beliau ini ada renangnya juga lah kalau saya lihat. Coba bisa dibuka di www, saya lihat terapi bekam, rumah terapi Shibam. Sampai berenang, metode berenang, ada aktivitasnya banyak sekali. Ini ada yang dari Turki, ada dari Kampung, Highland ya, betul tulisan saya. Highland Kampung Sinarwangi ya, Desa Sukajadi, Kecamatan Sari. Pacang di situ.
Ya. Iya. Ini. Terima kasih, ini ada volunteer yang ngisi. Baik. Bisa dikenalkan Pak Ustadz, silahkan. Ya kenalan, udah berapa lama, namanya siapa, dari mana? Ini yang ini namanya Pak Ajang Supardi. Ya. Dari mana Pak Ajang? Kenapa? Dari mana? Dari mana? Dramaga, Kampung Sukabakti, Desa Sukawaning, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Oh, Bogor, dari Bogor. Ya. Silakan Pak Ustadz, bisa jelaskan dari dua santrinya. Silakan Pak Ustadz. Kalau ini Pak Ajang ini divonis dokter skizofrenia paranoid, gitu ya. Ini sudah sangat lama. Berapa lama Pak Ajang? Udah dari tahun 2002. Dari 2002 Pak. 2002. Jadi sakit dari 2002, sudah melakukan banyak pengalaman lah. Kekerasan segala macam sudah. Bahkan di kami pun beliau sempat melakukan kekerasan, security kami ditusuk. Alhamdulillah atas izin Allah, Allah berikan kelembutan dalam hatinya, bisa nangis, sampai sekarang stabil. Jadi di balik kejadian itu ternyata ada hikmahnya. Beliau sudah dirawat berapa lama Pak Ustadz? Sudah berapa lama dirawat di room terapi? Di sini 10 bulan saya. Saya dipotong 2 bulan di Marzuki, jadi 8 bulan. Ya, 8 bulan. 8 bulan, Mbak. Oh iya. Lumayan ya. Kalau yang ini Mas Lukman. Oke. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bisa? Mas Lukman ini dari Pati, Jawa Tengah. Ini Masya Allah ini punya skill airbrush. Kalau ini pernah pakai narkoba, akhirnya lari ke kejiwaan. Okay. Jadi ini kami ambil dari Rumah Sakit Jiwa Semarang nih. Alhamdulillah. Dari Semarang. Mudah-mudahan bahwa intinya adalah bagaimana meyakinkan keluarga bahwa Mas Lukman sudah berubah dan hijrah. Ini satu pekerjaan yang nggak ringan, Pak. Kami ini kan harus meyakinkan keluarga dan lingkungan bahwa mereka ini sudah baik, gitu loh. Tapi kan kadang karena mereka ini sudah bertahun-tahun di rumah dan lingkungannya membuat masalah, akhirnya ya meyakinkan ini bukan hal yang mudah kan. Tapi kami terus berikhtiar. Kalau mereka nggak diberikan kesempatan, pembuktiannya kapan lagi? Gitu. Ini Pak Ajang membantu kami di sini, Mas Lukman juga membantu kami sekarang, Insya Allah. Ya, membantu kegiatannya Pak Ustadz sekarang ya. Jadi beliau mungkin bisa ditanya aktivitasnya apa saja sih dari bangun tidur secara sekilas saja dari sampai tidur lagi. Ajang ngapain belum di sini? Kalau jadwal sih ideal. Bangun tidur, terus mandi, sholat, wudhu, sholat, gitu, subuh, terus olahraga kalau mau cuci ini ompreng ya, apa namanya, cuci piring ya. Terus bawa ini zikir pagi ya. Zikir pada sholat. Jadi bakar sholat gitu. Kalau ada ustadz dengan kajian. Iya, dengan kajian kultum. Kalau enggak sekarang mah jadi di touring masing-masing jadi di upload di imamnya gitu. Santri suruh jadi imam gitu. Ada aktivitas untuk pemberdayaan juga Pak Mas Arif di situ ya. Maksudnya dia PR kita. Jadi keinginan kami ada, tapi kan tergantung dari orang tua yang mensupport. Ini ada salah satu santri kita yang sudah mulai ngerintis ternak kambing, Pak. Kita siapkan kandangnya dari petani sekitar sini, dia yang kontrol, modalnya dari keluarga. Nah, ini kan butuh dukungan dari keluarga. Kalau Mas Lukman ini punya skill di otomotif, airbrush, tapi ya kita kan butuh modal, butuh fasilitas untuk, karena kalau nggak diberikan aktivitas seperti ini, mereka kan nggak bisa mandiri gitu Pak. Sementara kan mereka harus diberikan butuh modal. Nah, makanya nanti kan kita akan tarik pihak ketiga lah untuk mensupport kegiatan mereka, insya Allah. Gitu Pak. Sementara ini bisa dilakukan ya mereka bantu kami aja. Ya, alhamdulillah. Mulia sekali ini.
Baik Pak Ustadz, tadi kita ada jawab beberapa pertanyaan ya di menit berikutnya, masih ada setengah jam ya kita durasinya. Ini ada metode Pak Ustadz ini bisa untuk mengobati kanker Pak Ustadz. Ini dari Bu Nur Indra ya. Silakan Ustadz. Kalau kanker itu kan, kanker. Kalau kanker karena faktornya fisik, ya berarti kita harus siapkan herbal atau formulasi customize, Pak. Kami alhamdulillah memang pernah nanganin kasus-kasus kanker, memang ditelaah dulu jenis kankernya apa, kemudian keluhan utamanya apa, sakitnya sudah berapa lama, klaim medisnya seperti apa, itu kami telusuri, akhirnya kita buatkan herbal. Itu kalau murni dari sisi fisiknya. Tapi kalau ada faktor main yang menjadi masalah, ya mainnya yang harus dirapihin dulu. Mereka harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan di main mereka. Soul-nya juga harus didampingi. Bahwa sakit ini kan datangnya dari Allah, minta dikembalikan sama Allah untuk carikan kesembuhan. Yang penting semangat bahwa kanker bisa diobati. Kalau solusinya hanya operasi itu bukan solusi, Pak. Mungkin solusi sementara iya, tapi habis itu menjadi siksaan. Kan? Karena harus di kemoterapi itu. Berat. Insya Allah, Pak. Mudah-mudahan atas izin Allah. Nah, ini berikan kesembuhan. Ada juga, alhamdulillah insya Allah ya. Jadi Bu ini bisa jawab ya, memang ini kanker, ada mungkin dari saudara-saudara yang di sini yang juga, mau nanya ke dua santri kami ini, Pak. Oh silahkan ya, ada yang bertanya, silahkan bisa dibuka. Bentar. Silahkan ke yang Mas bisa... Lukman atau ke Kang Acang. Ya Mas Lukman atau Kang Acang, dia testimoninya, jadi silahkan ada yang menanyakan langsung, secara langsung. Ini rata-rata di sini untuk apa begitu ya rata-rata. Ini ada yang buka. Silahkan bisa dibuka langsung bertanya dari dua pasien ini. Dan ini menarik nih, karena santri, kemarin santri, dua santri ya, maaf. Ya. Ini kalau oh ini alhamdulillah. Ini siapa ini? Dari mana? Oh Pak Fatur, Pak Fatur Rahman ya. Silakan Pak Mas ya, Pak Fatur. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya sama santrinya Ustadz untuk silakan. Sendiri. Nggak jelas, Pak. Suaranya putus-putus, Mas Fatur. Suaranya putus-putus, Pak. Ini Pak, Ustaz mau nanya sama santrinya, saat narkoba itu kan sangat susah untuk diobati gitu kan. Kan kalau di dunia sulit. Kalau di dunia kedokteran itu, kalau di dunia kedokteran itu kan termasuk sudah penyakit kronis gitu ya. Ya. Cara untuk pengobatan Ustadz sendiri saat di pesantrennya atau di tempat Ustadz sekarang ini dengan metode apa ya Ustadz? Oh Pak Ustadz, dia bilang tadi Mas Fatur itu pertanyaannya adalah kalau pasien narkoba kan sulit katanya gitu. Nah, terus kalau bisa itu apa namanya terbantu santri-santrinya di situ, itu dengan metode apa? Itu mungkin saya diulangi lagi, mungkin barusan dia nyimak kali. Silakan Pak Ustadz. Ya. Metode untuk terapi narkoba. Sangat berat. Ini Mas Lukman dulu ya, nanti langsung mungkin saya tambahin. Mas Lukman dulu. Ya Mas Lukman silakan. Ya, metodenya gimana? Ya. Kunci dari kesembuhan narkoba. Kunci dari kesembuhan narkoba satu paling penting saya tekankan satu. Niat dari diri sendiri. Kalau satu ini nggak ada, udah masuk rehab melulu. Capek, umur kemakan, pekerjaan kehambat, rumah tangga berantakan, setadi kocar-kacir. Sampai cacat indera pun saya alami.
mata kiri saya sobek di rehabilitas Magelang. Saya diserang sama pasien rehab mental. Sedangkan saya rehab narkoba, rehab nafsa. Saya nggak tahu apa-apa, dikutuk pakai kayu. Kayu yang habis dipatahin, yang ujungnya runcing-runcing itu disabetin, kena mata saya. Saya nggak tahu apa-apa. Seketika saya melihat darah dari tubuh saya hajar dia. Yang kayak gini yang korban siapa? Pasien juga. Saya dilarikan, disuruh operasi tanam lensa, dan ternyata gagal. Saya nggak bisa melihat. Istilah kata orang, lu belum bisa nangis darah, kata siapa, gue udah. Jadi kuncinya terbesar adalah Satu, niat. dari diri Niat. lu sendiri. Dari diri dalam lu yang ngelakuin. Lu percuma, obat datang semua. Tapi lu satu, nggak niat lu sembuh. Sama aja bohong. Niat ya. Kan ini Pak, dari dalam ini ya. Soalnya kita itu harus sadar dari diri kita, dari jiwa, dari soul. Soul kita itu harus yakin. Itu lu tanamin. Lu ada niatan mau sembuh kagak? Kalau kagak, udah mundur aja. Lu bakalan Kena lagi. ujung-ujungnya lu ada dua. Dibui, kalau nggak direhab. Udah. Atau Uang ratusan juta pun habis. Uang ratusan juta pun habis. Ya. Ini ada yang tanya lagi nih. Ya, silahkan. Siapa ini tadi yang bicara? Satu lagi. Izin, Ustaz. Silahkan. Izin, Pak. Dari mana? Ya, silahkan dari mana? Silahkan. Pak Arif ya? Pak Arif? Nggih. Pak Arif? Nggih. Oh, sorry. Ada pertanyaan, sorry. Ada yang bertanya, bentar. Izin Pak Agus. Iya, mangga. Dari mana? Iya, Pak Noto, Pak Agus dari Maluku. Ya, silakan. Baru nongol saat ini. Saya lihat saking banyaknya ini. Ya, mungkin pertanyaan saya untuk Bapak Ustadz Arif. Ya. Baik, silakan. Jadi tadi kan disampaikan bahwa biasanya kan pasien yang ada di dalam yang ditangani oleh Mas Arif itu kan diantaranya adalah ada gangguan kejiwaan. Yeah. Tapi begitu ada kesembuhan, yang kendala yang dihadapi kemudian adalah stigma masyarakat terhadap pasien itu. Betul. Dan ini kan juga akan menjadi masalah tersendiri. Dari satu sisi sudah ada kesembuhan, tapi di sisi lain masyarakat masih mempunyai stigma negatif terhadap orang yang sudah sembuh dari penyakit gila. Mungkin stigmanya adalah jangan sampai nanti kumat lagi. Nah, untuk menghadapi permasalahan ini, kira-kira apa yang diantisipasi oleh Bapak Ustadz di dalam menghadapi permasalahan ini? Karena walaupun bagaimana kita sebagai sesama manusia itu kan wajib untuk saling bantu-membantu. Nah, tapi masyarakat yang di luar sana ini kan mempunyai pola pikir yang berbeda gitu, Pak. Jadi kira-kira apa yang dilakukan oleh Bapak Ustadz di dalam menghadapi masalah berkaitan dengan stigma masyarakat terhadap ex-pasiennya Bapak Ustadz? Terima kasih. Ya, langsung saya jawab, Pak. Ini harusnya pertanyaan ini dijawab oleh pengampu kebijakan tertinggi di negeri ini, Pak. Jadi ini yang disampaikan para teman-teman dokter psikiatri yang mereka susah menghadapi permasalahan ini. Tapi inilah Pak yang selalu kami sampaikan ya, terutama narkoba, Pak. Narkoba ini satu, anaknya baik, kedua lingkungannya harus baik, ketiga keluarganya baik, Pak. Keempat, mafianya juga harus baik, Pak. Mafianya harus baik. Nah, ini yang susah kan. Nah, sementara mafia sekarang ya seperti itulah faktanya. Kami akhirnya, ya yang bisa kami lakukan hanya menyampaikan berkali-kali kepada keluarga. Sampai kami, Pak, pernah kejadian anak narkoba sampai lari kejiwaan. Saya yang jadi penjamin, Pak.
saya sampai ini kan sudah sebenarnya kelewat batas kemampuan saya. Keluarga nggak mau nerima. Akhirnya saya bilang gini, kalau nggak mau diterima di rumah, di sini potensinya kambuh lagi, ya nggak bisa, ini kasihan anak ini. Saya bilang, saya jadi penjamin. Kalau sampai terjadi apa-apa lagi di rumah, nah, kemudian kami yang akan bilang bahwa mereka bersedia untuk kembali lagi ke sini, entah datang baik-baik atau dijemput. Ini kami buatkan surat pernyataan, Pak. Kami buatkan surat pernyataan, disaksikan keluarga, dan keluarga tahu bahwa ini sebagai bentuk afirmasi zahir. Karena kan kami membuat alat ukur perubahan di anak-anak ini kan zahir saja. Batin kan kita nggak pernah tahu, Pak. Satu, alat ukurnya adalah ibadah menjadi kebutuhan. Sholat nggak pernah disuruh lagi. Artinya memang saatnya sholat mereka sholat. Artinya kalau sholat menjadi kebutuhan kan itu sudah bagus gitu loh, Pak. Levelnya sudah bukan lagi jadi kewajiban. Kalau kewajiban mereka mungkin masih akan rentan. Yang kedua, berhenti merokok secara total. Karena kejiwaan dan narkoba ini pintu pertamanya selalu rokok. Nah, kalau dua alat ukur dohiriah ini bisa mereka tunjukkan, insya Allah keluarga juga akan mulai percaya. Lingkungan akan mulai percaya. Itu Pak, ini ikhtiar yang sampai saat ini bisa kami lakukan. Meskipun ini juga tidak menjadi jaminan lingkungan dan keluarga ini bersedia menerima mereka kembali. Itu Pak Agus. Ya, jadi begini Mas, Bapak Ustadz, kalau di dalam panti rehabilitasi terutama untuk pecandu narkoba, itu saya pernah baca itu ada yang namanya re-entry. Re-entry itu adalah persiapan pasien yang sudah sembuh yang akan kembali lagi ke masyarakat. Jadi di sini memang dipersiapkan betul. Apa yang dipersiapkan? Pertama adalah pasiennya yang sudah sembuh. Yang kedua adalah keluarganya. Keluarga ini harus diberikan penguatan. Yang berikutnya adalah lingkungan. Lingkungan di mana pasien itu akan kembali bergaul. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan masyarakat secara luas. Nah, apakah di SIBAM ini juga ada seperti re-entry seperti itu, Pak? Terima kasih, Pak. Betul, Pak. Kami sampai mempersiapkan itu sampai ke situ. Kami bahkan datang ke pengampu lingkungan, kepada keluarganya, kami antar gitu, bahwa mereka ini benar-benar bisa diterima kembali oleh lingkungan dan masyarakat asal mereka. Jadi kami lakukan pola itu, dan yang paling penting adalah mereka dibuatkan kesibukan atau hal-hal yang produktif, Pak. Karena rentan sekali lingkungan ini ketika mereka tidak punya hal produktif untuk rentan kembali kepada lingkungan yang lama. Dan ketika mereka secara mental sudah kuat menolak tawaran-tawaran obat-obatan itu, insya Allah dengan mereka diisi kegiatan-kegiatan produktif, kemudian agama mereka semakin kuat, insya Allah lah mudah-mudahan hati mereka nggak akan goyah lagi. Itu Pak. Kami sampai pekerjaan berat kami dari situ Pak. Justru adalah pola pada saat re-entry ini. Dan kami meyakinkan dan menanamkan kesabaran ke anak-anak ini energi luar biasa. Kami bilang seperti ini ilustrasi. Ketika kita menanam tanaman hari ini, menanam jagung lah. Hari ini kita tanam, hari ini kita panen nggak? Kan nggak bisa. Butuh waktu, butuh sabar, butuh proses. Nah, sebelum kalian menanam kebaikan hari ini, yang ditanam di lingkungan kan ketidakbaikan kan, kebohongan, kemudian perilaku menyimpang segala macam. Itu yang sudah bertahun-tahun. Kemudian mereka menuntut untuk segera dipercaya lingkungan, dipercaya keluarga kan bukan barang gampang. Ya sabar. Dan ketika nanti mendapatkan bully lagi, ini Mas Lukman udah ngalamin. Bahasanya ketika ke masjid dibilangin apa? Wih, Lukman masuk masjid najis semua. Nah, bahasa itu kan nggak bagus, Pak. Iya, masjidnya najis semua. Coba. Ini kan jadi berat. Intinya saya memberikan apresiasi kepada Bapak Ustadz, terutama SIBAM yang Bapak kelola ini, bahwa memang
penekanan di dalam terapi itu adalah berkaitan dengan bagaimana menguatkan diri pasien itu tersendiri. Betul. Ya. Jadi yang namanya ex-narkoba itu memang walaupun sudah direhab, walaupun sudah diterapi, itu semuanya kembali kepada individu. Jadi memang walaupun sudah diterapi, sudah direhab, itu tidak menjamin kesembuhan total. Makanya apa yang dilakukan oleh Bapak Ustadz ini benar-benar saya memberikan apresiasi karena yang dikuatkan adalah dirinya, iman dan sebagainya. Inilah yang akan memberikan penguatan pada pasien untuk bisa menghadapi segala kemungkinan apabila yang sudah sembuh itu kembali ke masyarakat. Jadi sekali lagi saya berikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Ustadz. Baik. Yang dengan niat lillahi ta'ala benar-benar ingin mengabdikan dirinya untuk sesama untuk bisa menghadapi kehidupan yang lebih baik. Terima kasih Bapak Ustadz. Sekali lagi saya memberikan apresiasi. Mohon doanya aja, Pak. Mohon doanya di forum ini, mohon doanya buat Mas Lukman, Pak Acang ini diberikan istiqomah ya, insya Allah. Siap, insya Allah Pak, insya Allah Pak. Terima kasih Pak dari Maluku. Bisa, ya. Ini Nanti bisa. Terima kasih Bapak Agus. Terima kasih Pak Anton. Nanti bisa ajak kawan-kawan untuk kontribusi di rumah terapi ini. Ya. Dari Maluku. Ini Pak Acang ini. Pak Acang ini yang ini sudah dari 2000 berapa? 2002, sudah 18 tahun, Pak. 18 tahun. Jadi setelah cerai dengan istrinya. Dan ini mohon maaf ya, ini ya saya selalu kuatkan dia insya Allah. Karena dengan keluarga juga karena namanya sudah trauma sekian tahun. Saya ceritakan nggak apa-apa ya Pak Acang ya. Mohon maaf Pak, ini Pak Acangnya ada. Sampai didoain mati sama ibunya. Coba Pak. Ini yang saya sampaikan tadi, diantar keluarga, diantar RT, RW, dibawain kasur dari bantal oleh ibunya. Ini yang Masya Allah. Sekarang membantu kami di sini, Alhamdulillah. Bersama kami dengan kesabaran, Alhamdulillah Allah berikan kesembuhan. Insya Allah ya Pak Acang ya. Dan jangan pernah kembali lagi seperti itu lagi. Dan bersabar dengan kondisi keluarga dan lingkungan yang belum berani menerima. Insya Allah gitu ya. Dulu ini ya ekstrim Pak. Mukul, hajar. Tapi alhamdulillah sekarang udah bisa mengendalikan diri. Alhamdulillah. Kata kuncinya apa? Ya, ikuti perintah yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Ikuti perintah. Punya niat kuat ya Pak Acang ya. Niat kuat banget ini, luar biasa ini. Pak Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan. Terima kasih Pak Noto ya, ini supaya kita berbagi sama sahabat-sahabat yang lain ya. Kita bacakan chatting ya. Ini silahkan kalau ada yang mau chatting WA, tadi sudah kita kasih di chat atau buka di websitenya beliau www.rumahterapishibam.com ya, alamatnya ada di Bogor beliau. Tadi sudah ditulis juga. Pak Ustadz ini ada yang tanya alamat. Kalau autis sudah tadi ya, autis ya, kanker. Ini Pak Acang mau istirahat, sudah selesai Pak Agus? Silakan. Sudah selesai. Kita forumnya tanggung jawab Pak. Ya, terima kasih Pak Acang. Ya, kabar ya Pak Acang. Ya, luar biasa ini Pak Acang. Terima kasih. Kita masih ada waktu beberapa saat ya, 15 menit Pak Ustadz. Ini kita jawab pertanyaan yang ada di chatting ya. Nanti kalau ada yang raise hand juga silakan, kita masih kasih kesempatan. Ini ada pertanyaan dari Bu Yati, Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah anak dengan cedera otak atau kista arachnoid frontalis kiri, autis, juga bisa diterapi begitu bahasanya? Silahkan Pak Ustadz. Ya, kalau bahasa apakah bisa disembuhkan? Yang maha penyembuh hanya Allah Pak. Tapi kalau ikhtiar, insya Allah kita lakukan ikhtiar, insya Allah selama masih diberikan nafas, kesempatan oleh Allah,
perbaiki niat, sempurnakan ikhtiar, tawakal sama Allah. Insya Allah, Pak. Kalau kista kemarin kita ini ada menangani kista yang sudah seperti Pak, apa ya, besar sekali di perutnya, seperti orang udah hamil 9 bulan. Alhamdulillah ini sudah mulai rontok, proses mengeluarkan kistanya itu lewat haid, lewat buang air besar, lewat macam-macam itu proses pengeluarannya. Insya Allah kalau memang nanti bisa dikomunikasikan lebih intens, mudah-mudahan jodoh, Pak. Kan jenisnya kistanya tapi di otak gitu ya. Mudah-mudahan. Ya, di otak, ya. Ya. Kalau pengalaman kami ini ada 2 orang, Pak, kista sembuh, Pak. Sudah lepas dengan tanpa operasi. Ya. Tapi yang di rahim. Baik, baik. Termasuk juga ini ada yang tanya masalah gangguan akibat epilepsi. Itu juga pernah ditangani ya, Pak Ustadz? Epilepsi. Epilepsi Pak ini pernah Nandi ini, sebelum. Jadi sebelum SIBAM ini kita sewa di sini, Pak, saya ngerawat orang kejiwaan dengan gangguan epilepsi. Rumah saya diompolin. Gangguan yang paling nyata itu kan sering ngompol, Pak. Nggak bisa ngontrol, kemudian ada kejiwaannya juga. Itu yang kadang-kadang jadi membuat keluarga tidak sabar menghadapi anak atau bagian keluarga yang sakit seperti ini. Insya Allah sih kalau hanya murni epilepsinya itu sebenarnya lebih ringan kalau dibanding epilepsi plus kejiwaan. Karena memang ada nggak tahu kerentanan, Pak, antara orang yang epilepsi ini rentan dengan problem kejiwaan, halusinasinya, nggak nalarnya, macam-macam itu akhirnya melekat karena memang permasalahan di otaknya itu. Makanya sandaran kami ini kan 3, Pak. Ilahiyah, ilmiah, dan alamiah. Harus terpenuhi salah satunya. Dokter menganalisa ini kan karena kerusakan metabolisme otak kan terjadinya gangguan kejiwaan ini. Jadi ini kan ilmiah, kemudian mereka membuat obat-obatan yang sifatnya sedatif, mood stabilizer, menetralisir metabolisme neurotransmitter kan, itu bahasa-bahasa medis kan. Kalau dalam bahasa syariah kan bahwa dalam diri manusia itu kan ada panglima, pasukannya adalah anggota tubuh kita. Siapa panglima kita? Adalah hati. Nah, ketika hati kita baik, ya insya Allah pasukannya akan baik. Kemudian itu kan dari sisi sudut pandang spiritual. Makanya kita lakukan terintegrasi, Pak. Medisnya iya, ilahiyahnya iya. Rasulullah mengatakan bahwa afdhalu matadawaitu mal hijamah. Sebaik-baik berobat, sebaik-baik pengobatan adalah hijamah, bekam. Kami lakukan di sini bekam secara rutin. Apapun ikhtiar yang sifatnya ilmiah, ilahiyah, alamiah kami lakukan, Pak. Kalau nggak terpenuhi itu pasti klinik, Pak. Kami nggak pernah mandi infanteri, kami mandi kembang tengah malam nggak pernah. Iya. Baik, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ini ada lagi juga pertanyaan dari Bu Sri Wahyuni ya. Apakah anak tantrum itu apa nih ya? Nggak tahu saya. Juga termasuk autis, yang ditangani di rumah terapi SIBAM. Autis juga sama ya? Tantrum itu autis. Iya. Tantrum itu gejala, Pak. Salah satu gejalanya. Oh, bukan ya. Tadi sudah dijawab kayaknya ya Pak Ustadz ya, yang autis tadi. Sudah. Jadi silakan tadi menyimak, tadi sudah disimak, sudah terjawab. Kemudian ini ada Sahid ya, Mas Sahid. Ustadz, bagaimana jika pasien sukar ini untuk lepaskan kisah silam setelah dilakukan EFT? Apakah yang Ustadz lakukan? Ini mungkin terapis kali ini ya pertanyaannya ini. Jadi dia bertanya begini, pasien sukar untuk lepaskan kisah silam. Nah, ini ada metodenya kalau di EFT. Kalau belajar EFT tentu tahu lebih paham. Mungkin dia bilang bertanya sama Pak Ustadz nih. Iya. Gimana, Pak? Ya, itu jelas EFT sangat cocok untuk itu ya, Pak. Terus EFT sangat cocok untuk itu. Tapi kalau sudah dilakukan EFT masih susah juga. Kami menganalogikan itu gini, Pak. Seorang yang tenggelam di kolam renang, itu dilakukan treatment apapun nggak bisa kalau masih di kolam renang. Harus ditaruh tempat kering, baru dilakukan treatment. Nah, kadang-kadang mereka lupa, nggak bisa melupakan trauma masa lalu, karena suasananya masih suasana masa lalu. Lingkungannya masih lingkungan. Jadi coba hijrah ke satu tempat yang baru,
yang suasananya baru, insya Allah kan ada refresh, Pak. Ada restart lah kalau komputer itu. Jadi alhamdulillah nih kemarin Pak Edi sudah silaturahim ke tempat kami juga, ketemu dengan 2 orang santriwati yang itu ya ternyata dengan mereka kita bawa ke sini mereka sudah refresh, sudah banyak perubahan. Jadi kami bahasakan cukup mereka dibawa ke sini, dilakukan SOP tadi, insya Allah mudah-mudahan kesembuhan datang. Karena mereka butuh suasana itu penting, Pak. Kadang-kadang kan suasana ini yang nggak dapat, Pak. Karena kalau bahasa dakwah ini kan iman kita, keyakinan kita ini masih tergantung suasana. Ramadan iman kita naik, Pak. Lepas Ramadan ya lepas juga. Iya. Baik, terima kasih Pak. Masih tergantung suasana. Baik, ini ada lagi Bu Retno, ini malah masalah ini training ini. Bu Ani dari Kota Malang hadir ini. Izin bertanya, apakah Pak Ustadz Arif menyediakan training EFT supaya bisa mendalami ilmu tersebut untuk diaplikasikan di Malang gitu? Ya. Monggo lebih pas tanya Pak Edi ini. Iya, nanti bisa chatting di Pak Edi ini menyimak juga nih beliau. Jadi lewat ada EFT Center kita nanti bisa didistribusikan biasanya. Kalau memang itu ranahnya nanti Pak Ustadz dikasih untuk seperti itu nanti dipersilahkan ya. Jadi menjawab gitu ya Bu Retno, nanti bisa hubungi admin ya. Kemudian ini ada kanker sudah. Kanker, jadi ini sama juga, ini ada yang sulit sehingga sampai kanker lidah dia bilang, di Bu Nur Indra, adik saya kena kanker lidah sehingga sulit untuk bicara, itu juga terapinya bagaimana, mungkin barangkali begitu ya pertanyaannya, dia cuma begitu aja. Gimana Pak Ustadz? Ini kan waktunya kalau durasi tinggal 8 menit, nggak afdol Pak Dokter kalau guru kita nggak menjawab. Oh begitu, ya. Ini kita tuntaskan dulu ya, terakhir ya sebentar yang agak menarik dulu. Nanti habis ini beliau yang jawab ya. Saya dari Batam mau tanya, kalau stroke sebelah kiri terapinya kalau saat pandemik ini melalui video call atau Zoom bisa Ustadz? Jadi orang Batam nih Pak Faturrahman, dia stroke sebelah kiri, tapi lewat Zoom saja karena nggak bisa hadir begitu. Melayani begitu Pak Ustadz? Terapi jarak jauh. Ya harusnya sih memang terintegrasi ya Pak. Main body soul-nya harus dapat ya. Kalau main dengan tools terapi mungkin dengan Zoom bisa. Tapi body ini kan nutrisi harus masuk. Berarti ya entah minum obat yang dipersiapkan oleh kita segala macam kan berarti dikonsumsi kan untuk konsumsi bodinya. Untuk soul-nya ya harus dengan keluarga mensupport, mendekatkan diri sama Allah bahwa sakit ini adalah bagian dari kasih sayang Allah, nggak usah berkeluh kesah, terus berikhtiar, jangan panik gitu Pak. Karena kadang-kadang, mohon maaf Pak Agus, antara panik dan ikhtiar ini beda-beda tipis. Panik dan ikhtiar. Kalau kadang-kadang orang merasa sudah lakukan ke sana kemari ikhtiar, padahal itu bukan ikhtiar. Panik gitu. Kalau ikhtiar itu benar dulu Pak, benar dulu, benar dulu. Ini ada sandaran ilmiahnya, ada sandaran ilahiyahnya, syukur-syukur alamiah. Kemudian kalau toh diberikan kesembuhan oleh Allah itu adalah bonus. Itu bahasa Pak Edi yang sering saya dengar. Kesehatan kita itu bonus. Tapi kalau pokoknya sembuh, nah itu panik Pak. Pokoknya sembuh, kata orang sini bagus, kata orang sono bagus, datangin semua, nggak peduli itu benar atau salah, dilakukan akhirnya keluar dari mulut harimau masuk mulut macan Pak. Jadi jatuh kepada kesyirikan, jatuh kepada hal yang dilarang oleh syariat itu kan lebih mengerikan. Gitu. Baik. Jadi mind body soul-nya harus diintegrasikan, Pak. Harus diintegrasikan. Nah, nanti awal-awalnya barangkali WA atau video call, monggo aja. Ada itu juga sama juga yang penanya yang sama, ada yang lain juga namanya Bu Fatimah juga sama, beliau juga kena stroke kanan. Monggo kalau mau dikonsultasikan. Pertama mungkin jarak jauh, kedua memang harus ada
integrasi antara mind body soul tadi yang dikatakan Pak Ustadz. Baik, itu juga nanti menerima rekam medis ya, apakah bisa via email Pak Ustadz? Nanti itu japri saja ya, nanti masalah rekam medis ya. Kemudian suara putus sebentar ini. Nah ini ada Bu Wahyuni, apakah penyakit tiroid itu bisa disembuhkan? Apa penyebabnya dan apa yang harus dilakukan untuk penyembuhannya, Pak Ustadz? Tiroid gitu loh. Pernah ada pengalaman. Di bagian mana itu, Pak? Ini tidak menyebut atau dibuka aja ya, Bu Wahyuni, silahkan bisa dibuka di bagian mana supaya lebih spesifik. Yaitu selalu sih pendekatan kami itu selalu itu Pak Agus ya. Selalu melekat bahwa permasalahan fisik tiroid ini kan dampak saja. Ibaratnya asapnya ini adalah tiroid. Akar apinya ini kan harus digali. Mesti akan melingkupi kasus-kasus fisik ini, ada permasalahan-permasalahan yang terkait dengan mind-nya kan. Ini harus dirilis dengan EFT. Nah, bodinya ya dengan kami sarankan dengan obat-obatan yang memang bagaimana bisa menekan dari pertumbuhan ini kan. Karena kan fungsi sel ini kan ketika nggak diberikan nutrisi yang baik, ya akhirnya akan muncul kemana-mana gitu kan. Rasulnya minta sama Allah dilakukan ruqyah mandiri. Banyak kan tuntutan-tuntutan untuk ruqyah mandiri kan. Bismillah, a'udzu bizatillah wa qudrati min syarri ma jitu hadir. Jadi jangan setiap sakit yang kayak gini nih panggil peruqyah. Kita ini sebenarnya sudah banyak ajaran untuk dilakukan ruqyah mandiri. Baik, ya. Ini Pak. Juga ada Bu, baik terima kasih Pak Ustadz. Ada Bu Lupita. Di era sekarang ini, apakah Pak Ustadz menerima pasien dari luar kota untuk direhab kasus skizofrenia? Kan nggak ada ini, ini kayak mana? Mutu-mutu ini. Tadi kan gue bilang, mutunya. Silakan. Ini dari mana? Ini dari mana Pak Agus? Ini dia tidak menyebut namanya. Apa nama tidak menyebut? Mungkin Bu Dita silahkan dari mana, bisa di chatting ataupun bisa bicara. Silahkan, saya nggak tahu ini dari mana nih, luar kotanya ini. Oh dari Malang. Dari Malang ya Bu Dita ya. Okay. Bu Dita terakhir Malang, kemarin pas masa pandemi masih hot-hotnya, kami jemput santri dari Surabaya, lulusan dari RSJ Lawang, Malang. Ya. Jadi kami di masa pandemi seperti ini tidak ada masalah Pak untuk melakukan penjemputan karena kami kan pakai SOP COVID tadi ya, protokoler COVID. Protokol ya. Jadi, COVID ya. Jadi kalau mereka dari dites dulu kemudian baru masuk ke kami. Jadi insya Allah teman-teman yang di sini sudah melewati fase itu. Ada yang sudah dites swab segala macam. Alhamdulillah negatif semua. Ya. Baik. Itu tadi yang Bu Wahyu itu masalah. Baik. Jadi silakan kalau yang dari sahabat-sahabat di sini yang memiliki anggota keluarga yang luar kota penyakit seperti yang bisa di swab ya, di PCR. Ini Bu Dita tadi nanya di rapid atau swab. Cukup aja Bu. Kalau posisinya bisa rapid, tapi kalau misalkan nggak ada gejala yang muncul, ya mungkin langsung kita bawa, kemudian kita bawa ke rumah sakit dulu. Kalau sudah mengganggu, lebih membahayakan, insya Allah itu ada rukhsah Pak, ada keringanan lah. Kira-kira sudah membahayakan belum Bu Dita ini, keluarganya ini? Saya audionya saya nyalakan Ustadz ya. Silahkan ya. Silahkan Bu Dita langsung konsulnya sama beliau. Jadi ini mahasiswa Ustadz, ini mahasiswa saya. Ya. Ya ini orang tua kemarin tidak sampai mengatakan tidak sampai ke keadaan membahayakan, tapi ke arah mungkin tertawa sendiri gitu. Oh iya, halusinasi. Ya, halusinasi, tertawa sendiri, dan kami sarankan untuk
rehab, tapi kami tidak punya rujukan tempat rehab gitu. Jadi mungkin Iya. ini akan saya rekomendasikan gitu, Ustadz. Tapi berarti Oke, nanti monggo. dijemput atau diantar ya, Ustadz ya, kira-kira? Kalau diantar ke Dijemput sana gitu. bisa, dijemput bisa, diantar bisa, Bu. Oh iya. Ini Oke. dari keluarga sudah 7 tahun. Iya. Sepertinya sumbernya karena pelecehan seksual, Ustadz. Perempuan apa laki-laki? Perempuan, Bu? Laki-laki, Ustadz. Oh, laki-laki. Laki-laki Sudah sepertinya nanti, pelecehan seksual dari laki-laki. oh, LGBT, Bu. Iya, sepertinya seperti itu. Iya, coba, Bu. Suruh nanti kontak dengan saya aja, Bu Dita ya. Mudah-mudahan jadi Iya, Ustadz. solusi. Takutnya kalau sudah kena pelecehan itu nanti larinya sudah penyakit menular. Kadang-kadang gitu, Pak Agus. Sudah kena pelecehan itu, akhirnya terulang, akhirnya larinya ke permasalahan penyakit yang menular, B20 bisa jadi. Makanya kami perlu SOP medis itu di situ. Untuk memastikan bahwa... Oke, makasih sama-sama, Bu. Jelas ya, Bu Dita. Terima kasih. Iya, Pak. Respon. Ya, terima kasih tanggapannya. Nanti silahkan bisa hubungi langsung. Ini sama ini Bu Laila itu tadi. Bu Laila. Oh, bertanya, Bu Laila. Ini yang tadi berkaitan dengan ini, Pak Ustadz. Pak Bu Retno yang menyambung masalah kejiwaan yang berkaitan dengan masa lalu. Tadi Ustadz Arif bilang bahwa harus hijrah. Bagaimana jika hijrah ke tempat yang baru itu sulit dilakukan? Karena pemicu sakit jiwa itu adalah suami atau saudara kandungnya sendiri. Gitu, Pak Ustadz. Ya, susah dilakukan. Ya harus dipaksa, Pak. Dipaksa, dipaksa. Iya. Karena Dipaksa. lingkungannya tetap begitu ya, Pak Ustadz. Iya, dipaksa. Ya, dia yang harus pindah. Ya kalau nggak bisa dengan kesadaran sendiri ya, dipaksa kita jemputlah biasa. Ya. Insya Allah dengan hijrah itu dia insya Allah akan kembali. Ya, pasti ada apa yang luar biasa, ada perubahan-perubahan kalau hijrah ya. Ini yang tiroid tadi itu tiroid leher Pak Ustadz rupanya, Bu Wahyuni ya nyebut begitu. Kita nggak tahu tiroid leher. Ya harus digali dari sisi emosinya, ada permasalahan yang melekat dalam dirinya apa kan gitu. Insya Allah terintegrasi Pak, jadi dari bodinya nanti juga apa yang pas untuk keluhan-keluhan itu. Ini tadi ada Pak Agus, ada Bu Laila tadi kayaknya. Ya, Bu Laila. Ini Bu Laila langsung bertanya atau saya omongkan di chatnya. Ada nih. Ini menarik nih. Kalau seorang anak laki-laki dewasa kecanduan judi sampai harta milik orang tua habis, bagaimana solusinya? Ini dari Bu Laila Farida. Solusinya kami sudah sering nanganin seperti ini, Pak. Jadi ini kan kami ini kan fokusnya ke kejiwaan, kecanduan narkoba, kemudian gangguan perilaku, dan kecanduan-kecanduan lainnya tadi kan. Nah ini kan gangguan perilaku, Pak. Jadi kecanduan judi online. Ya solusinya ya harus hijrah memang, Pak. Harus hijrah, diambil paksa, kemudian disadarkan bahwa apa yang dia lakukan ini salah. Kalau nasihatnya masih di tempat itu, di rumahnya, dia masih di zona nyaman, menguasai keluarganya, ya nggak bisa, Pak. Harus diambil. Makanya kami ini, mohon maaf, ini kami cerita, Pak Dokter, nih. Ada orang tua dengan usia 55 tahun. Mohon maaf ini. Kecanduannya bukan kecanduan judi, bukan kecanduan narkoba, tapi kecanduan perempuan, Pak. Naudzubillah min dzalik. Usianya 55 tahun. Wah, dia memang mantan pengusaha sarung ya. Salah satu merek sarung terkenal di Surabaya. Ya, anaknya bingung dengan cara apa. Nasihat sudah mungkin berbusa, sudah panggil ustadz untuk nasihat segala macam. Akhirnya ya kita tawarkan, udah kita ambil. Akhirnya kami ngambil dengan cara ya pakai siasat, kita bilangin ini ada, ya kan dalam proses cara siasat ini kan dibolehkan Pak, demi tujuan baik.
Kita bilang bahwa kamu akan ditemukan dengan perempuan, mau ditaarufkan. Ternyata kita rehab, Pak. Kita bawa di sini, kita rehab. Jadi dikiranya dia datang ke sini ini mau ketemu perempuan. Ya akhirnya selama kurang lebih 6 bulan kita penjarakan fisiknya, dalam artian di karantina, nggak bisa kemana-mana. Akhirnya kan otomatis terpenjara nafsunya. Terpenjara nafsunya, kemudian kalau dalam bahasa psikiatri itu memang ada permasalahan dengan libido, maka diturunkan libidonya. Nah, baru setelah itu kan ada perubahan. Tapi kalau hanya mohon maaf, itu tadi nasihat, terapi tapi di tempat dia yang dia kuasai, susah, Pak. Pengalaman kami susah, harus dipaksa. Nah, anak-anak model gini ini, apalagi kalau secara fisik dia besar, bapaknya mungkin makin lemah, kemudian dia merasa powerful, ya udah, apa keinginannya harus dituruti oleh keluarganya, meskipun salah keinginan itu. Harus hijrah, dipaksa hijrah, Bu. Diambil, Pak Agus. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakumullah khair. Ini di tengah-tengah kita ini ada narsum kita yang ini ya, di balik Pak Edi ini. Silakan Pak Edi bisa kasih komentar ya dari dialog yang kita. Ini menarik karena harus beliau minta tanggapan Pak Edi ini. Ya, enggak Pak Edi, masih ada waktu kita last minute 9 menit ya sebenarnya, dari 12, 21, 15 saja cukup. Nah, silakan Pak Edi di komentar. Baik, terima kasih Dr. Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita jumpa sama Ustadz Arif ya, saya panggilnya Mas Arif. Jadi ini para sahabat ICEF, ini acara yang menurut saya sangat luar biasa, karena saya pribadi di tahun 2002 itu sempat menjadi konsultannya Dr. Husain, itu juga menamakan rumah sakit holistik. Namun di sana yang saya lihat itu lebih kepada penyakit fisik, dan alhamdulillah itu bagus, luar biasa. Dan ketika saya diminta Pak Arif, Mas Arif ke Sibam, ini saya malah melihatnya ini lebih bagus lagi. Ya, karena persoalannya lebih kompleks, dan betul-betul beliau melakukan secara integrated, menyeluruh. Jadi yang dikatakan sunnah, yang dikatakan herbal, itu semua digunakan. Dan alhamdulillah karena beliau pernah ikut EFT, dan beliau konsisten bahwa EFT itu merupakan salah satu tools yang menjadi juga tools andalan di Sibam ya. Iya. Dan alhamdulillah beliau bahkan sebenarnya beliau ini certified trainer, tetapi ya beliau mungkin lebih senang kalau saya juga mendampingi beliau. Ada beberapa sesi, hampir tiap minggu saya ke sana. Terakhir itu, Masya Allah, itu ada 2 santriwati yang notabene unik ya. Satu anak muda yang tamat SMA, tetapi setelah sekian tahun ada persoalan, fobia sosial, depresi, dan juga dikatakan schizophrenia. Yang satu lagi dokter muda dari Unpad. Ini menurut saya luar biasa, karena beliau, Ustadz Arif ini punya program yang sangat holistik ya, saya katakan sangat, karena memang di sini ada sunnah, ada bagaimana pendekatan ke Allah, karena saya pribadi lebih suka di situnya. Karena bagi saya EFT itu tools, memang betul beliau mengatakan, Pak Edi ini butuh EFT, ya saya katakan. Tetapi apa yang beliau lakukan itu yang menurut saya menjadi hal yang nomor 1, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Jadi saya sebagai praktisi EFT, saya membantu beliau, dan dalam hati saya, disinilah kenapa saya pernah bicara di Life Learning Club, bahwa nanti setelah kita launching, kita tidak hanya akan menciptakan para pengusaha, tetapi juga pejuang wakaf. Karena seperti Mas Arif ini yang perlu kita support, dan beliau ini pasien ataupun kliennya itu bukan hanya dari Indonesia, itu ada dari Australia, ada dari Arab ya, yang itu, Mas Arif ya, yang kemarin ya dari Malaysia, yang sebelum COVID itu dari Arab ya Mas Arif ya, dari Arab ya. Ya, nah jadi ini saya lihat ini menjadi satu model ya, di mana banyak orang yang sudah punya harapan hidupnya seperti tidak ada lagi, tetapi alhamdulillah
alhamdulillah saya lihat dengan pendekatan-pendekatan yang beliau lakukan, ini perlu kita support. Itu kenapa saya pribadi, nanti kalau kita sudah mulai dengan pejuang wakaf itu, ini salah satu sasaran kita yang perlu support ya, karena beliau di sini ini melakukan subsidi silang. Jadi tidak semata-mata profit oriented. Kalau beliau profit oriented, mungkin orang-orang yang tidak punya uang, beliau tidak akan siap terima. Tetapi beliau subsidi silang. Nah ini yang menurut saya, ini suatu pendekatan yang satu, sangat luar biasa. Kedua, misi kemanusiaannya itu juga sangat luar biasa. Sehingga bagi praktisi EFT, Mas Arief ini bisa menjadi model ya. Artinya beginilah seorang praktisi yang ketika dikasih masukan dan dia jalan. Dan ini menjalankan sesuatu misi yang sangat mulia. Jadi begitu dari saya, Dr. Agus dan juga Mas Arief. Saya akan terus mendoakan agar Mas Arief terus diberi kesehatan, kebarokahan, agar misi ini bisa kita lanjutkan bersama, insya Allah. Begitu saja dari saya. Selebihnya tadi beliau sudah menguraikannya dengan sangat detail, dan alhamdulillah penguasaan pun luar biasa. Cuma satu yang Mas Arief yang perlu saya ingatkan, apabila ada klien-klien yang memang kesulitan untuk protap, melakukan swab test dan sebagainya, itu kita bisa pakai kinesiologi saja, ya. Termasuk tadi, apakah dia ada penyakit kelamin atau tidak, ya kita pakai kinesiologi saja. Kalau tidak, kita wasting time, wasting money, ya. Jadi EFT memungkinkan untuk itu. Jadi ya bagi saya, yang memang bisa, ya kenapa kita harus menggunakan jasa kedokteran, kalau memang harus antri, ya harus berbiaya lagi, kita pakai kinesiologi saja. Insya Allah itu advice saya, agar ke depan itu kita betul-betul holistik. Holistik itu adalah tidak hanya pola pikir, pola hidup, dan pola makan, tetapi istilah Pak Mas Arief tadi ya, alamiah, ilmiah, dan satu lagi apa tadi? Ilahiyah. Nah, yang saya paling senang di sini adalah ilahiyah. Kalau yang ilmiah, EFT ilmiah, insya Allah. Ya, begitu Dr. Agus, Mas Arief, terima kasih ini atas kesempatannya pada hari ini, terutama buat Mas Arief dan sahabat yang hadir pada acara ICEP. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Untuk penutup silahkan Pak Ustadz untuk kasih closing testimoni, silahkan. Bismillah, saya tutup dengan satu hadis qudsi yang ini menjadi basis referensi dalilnya EFT. EFT ini bagi saya sangat saya sudah ngerasain betul banyak hal yang saya dapat pencerahan dari guru kita semua, Pak Edi Iskandar. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu beliau dan menjadi jariah, terus menjadi amalan yang akan terus-menerus mengalirkan kepada beliau. Saya alhamdulillah ikut 2 kali training beliau, dari tapping saya bisa mewujudkan impian saya untuk umroh, Pak. Umroh perdana sendirian dan umroh Ramadan. Alhamdulillah setiap tahun saya minta sama Allah bisa Ramadan di sana. Yaitu awal mulanya ketemu Pak Edi sampai nangis, berderai air mata saya. Itu testimoni saya dengan EFT. Hadis qudsi ini adalah alhamdulillah. Hadis qudsi ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya ini, inni inda dzanni abdi bi. Sesungguhnya aku, kata Allah, sesuai prasangka hambaku. Artinya apa yang kita katakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita prasangkakan, itulah yang akan terjadi atas izin Allah. Jadi EFT mengajarkan kita secara saintifik bahwa apa-apa yang negatif dalam pikiran kita ini harus kita lepaskan. Lepaskan, pasrahkan, ikhlaskan. Dan secara pribadi, kenapa saya begitu ngerasain betul-betul dari dalam, Dr. Agus dan teman-teman semua, bahwa saudara-saudara kita ini butuh sentuhan dari dalam hati kita, ketulusan. Karena saya pernah ngalamin fase di mana saya pernah ngerasain titik paranoid yang luar biasa tahun 99.
setiap pagi saya buka koran. Waktu itu kan belum media sosial, belum sedahsyat sekarang ini. Jadi setiap pagi saya buka koran langganan, melihat wajah saya muncul di kolom dicari enggak gitu. Kan di situ kalau koran kan ada Dr. Agus dicari, muncul foto kita. Saya tahun 99 ngalamin fase terendah dalam hidup saya, Pak. Saya marah sama Allah bahwa kenapa kok saya diuji seperti ini, padahal saya nggak melakukan apa-apa. Jadi waktu itu kisahnya guru saya yang mengajarkan saya tentang nilai-nilai ketauhidan, ternyata menjadi orang yang menipu saya. Saya harus hutang dengan satu lembaga yang saya hanya memfasilitasi, memediasi pencairan utang itu. Saya nggak makan uangnya 1% pun, serupiah pun uang itu diterima sama beliau. Tapi orang yang bersangkutan kan karena taunya saya ngejarnya ke saya. Nah itu yang membuat saya seperti orang ketakutan hari-hari dalam keadaan tahu. Saya mengambil kesimpulan, saya ini bisa mati sebelum mati yang sesungguhnya. Karena takut. Kemudian waktu itu belum kenal EFT saya. Saya baca ayat berulang-ulang dalam iftitah itu kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi ta'ala. Udah, dari situ keberanian saya timbul. Dan memang ternyata nggak ada apa-apa. Wong saya memang nggak salah. Secara hukum nggak ada bukti bahwa saya memakai uang segala macam. Disitulah Pak. Ternyata sejarah itulah yang membuat saya kuat. Ternyata hikmahnya saya diuji oleh Allah dengan kondisi seperti itu. Saya bisa memahami teman-teman ini ketakutan yang berlebihan ini karena kondisi yang sebenarnya belum tentu menjadi fakta. Paranoid itu tadi. Nah, mudah-mudahan Allah lindungi kita semua dari prasangka-prasangka negatif dalam diri kita. Ngoten Pak Agus. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Alhamdulillah. Allah berkahi kita semuanya. Amin, amin. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas tadi dari 7:30 sampai sekarang. Ini banyak sekali yang hal-hal baru yang bagi kami, saya mewakili sahabat-sahabat. Terima kasih. Mudah-mudahan Pak Ustadz selalu sehat, ya, sukses, bahagia, dan kami insya Allah akan mensupport dari perjuangan Pak Ustadz, termasuk dari sahabat-sahabat tadi yang memang perlu dibantu, silahkan nanti bisa japri sama beliau atau melewati admin. Ya. Baik, begitu sahabat-sahabat, Pak Edi dan rekan-rekan, kita sudah di penghujung akhir, kita membaca mendalam bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.